Tolong semua yang sudah masuk Zoom ini semua on cam. Oke, semua tolong on cam, kita akan segera mulai. Sandia. Tolong semua on cam dulu, Nak. Kita mau ibadah pembukaan awal tahun pembelajaran baru. Mari kita on cam semua. Biar semua saling mengenal karena lama sekali kita tidak berjumpa. Apalagi yang kelas 10 yang baru masuk kan belum kenal juga kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga belum mengenal adik-adiknya yang kelas 10. Oke, tolong semua on cam. Biar segera kita bisa memulai. Jadi partisipannya baru 63, harusnya kita 117. Oke, saya mempunyai ayat dulu. Shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum mulai ibadahnya, bagi teman-teman yang belum on cam, berharap untuk on cam dulu ya. Sama teman-teman yang belum join, tolong Puji Tuhan, kalau pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ibadah awal tahun pelajaran, itu semua berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau 1 tahun kemarin kita boleh melewati tahun ajaran 2020-2021 dengan baik dan lancar, itu semua juga berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau mengawali tahun pelajaran 2021-2022 dengan bersama-sama memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk 1 tahun yang akan datang. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini, tentunya pembelajaran daring menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengulurkan tangannya untuk menolong dan menuntun kita sepanjang tahun pelajaran 2021-2022 ini. Oleh sebab itu, saya mengundang teman-teman untuk menyatukan hati, untuk bersama-sama berdoa. Kita mau memulai ibadah awal tahun pelajaran 2021-2022 ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu sampai dengan siang hari ini. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah awal tahun pelajaran 2021-2022 ini. Kami serahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman masih tetap bersukacita kan? Yuk kita sama-sama mau bernyanyi buat Tuhan. Kita puji, kita muliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, Ajaib Kau Tuhan.
masih tetap semangat kan? Teman-teman masih tetap bersukacita kan? Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Meskipun untuk saat ini kita hanya bisa beribadah via Zoom, tapi dimanapun itu saya yakin dan percaya Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, aku mau mengucapkan selamat buat teman-teman kelas 10 yang baru bergabung di SMA Negeri 4 Surakarta, dan selamat bergabung di keluarga besar Rokris Maracatur. Meskipun di awal tahun ajaran baru ini kita masih diminta untuk belajar dari rumah, mengingat situasi dan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang masih mengkhawatirkan, kita harus tetap semangat untuk belajar dan sekolah dari rumah. Jangan sampai kondisi saat ini menjadi penghalang untuk kita dalam mempersiapkan masa depan. Bagaimanapun situasi dan kondisi saat ini, kita harus tetap semangat dan harus tetap bersyukur. Sebab saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua yang terjadi hari ini. Seperti tema ibadah kita siang hari ini, Tuhan perencana yang baik. Meskipun kita harus menghadapi tantangan hari ini, tapi saya yakin ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan kita menerima berkat yang telah Tuhan sediakan. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajar aku berharap
Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Endang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Mbak Mabel, juga semua Progres dari SMA Surakarta. Shalom, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lama kita tidak berjumpa, baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 dan kelas 10 yang baru. Oke, bisa dengar suara Bu Endang nih loh? Oke, terima kasih. Sebelum bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Kitima kita saat ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah kami yang makasih, kami mengucap syukur Bapa atas setiap berkat penyertaan yang Kau berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersekutu untuk mengawali aktivitas kami untuk tahun pembelajaran baru, tahun pembelajaran 2021-2022. Meskipun sudah 1 bulan kami berjalan, namun saat ini kerinduan kami untuk kami dapat bersekutu bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami dapat belajar sebagai dasar di dalam kami melangkah di tahun pembelajaran baru ini. Kiranya Engkau berkati di dalam pelayanan firman pada saat ini, semuanya turut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tema kita saat ini diambilkan dari kitab Mazmur 37 ayat yang keempat, yang kelima dengan sebuah tema Tuhan perencana terbaik. Tuhan perencana terbaik. Kita akan bacakan bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, Bunda akan bacakan dari kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi yang juga belum usai dan kita tidak tahu juga kapan akan berakhir, membuat kita terkadang khawatir akan hari esok. Misalnya saja yang kelas 2 percepatan. Sudah tahu-tahu 1 tahun lebih, tapi belum juga masuk sekolah. Padahal belajarnya hanya 2 tahun. Kadang berpikir ya, mungkin kan lulus sekolah tanpa mengenal sekolah. Tanpa mengenal teman secara langsung, tanpa tahu letak kantinnya di mana, tempat-tempat yang menjadikan kenangan semasa SMA. Hal itu belum kalian lakukan bersama. Juga yang kelas 12 sekarang. Terus nanti bagaimana selanjutnya masa depan saya? Demikian juga yang kelas 10 dan kelas 11. Kelas 11 sudah masuk 1 tahun juga belum tahu sekolah seperti apa lingkungannya. Yang kelas 10 baru masuk ya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita saat ini Tuhan perencana yang terbaik. Itu sangat-sangat aktual di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita belajar tentang kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Hal itu mengajarkan kepada kita untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita belajar kitab itu, kita yakin Daud pada saat itu mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja hanya kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Daud percaya dan yakin betul. Hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, pasti ia akan mendapatkan pertolongan. Pengorbanannya harus dia taruh di dalam tangan Tuhan. Meskipun nyawa taruhannya pada saat itu. Ketika Daud berperang, dia yakin dan percaya peperangan yang dia alami mendapatkan kemenangan itu karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam persoalan
kita. Kekhawatiran menyebabkan akibat buruk dalam kehidupan manusia. Dan juga kekhawatiran itu dapat menghilangkan semangat seseorang. Maka kita sebagai pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan sekali untuk selamanya, kita harus benar-benar, meskipun dalam situasi yang sulit, kita tidak boleh frustasi, tidak boleh marah, apalagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita belajar dari firman Tuhan tadi juga di situ dituliskan, kalau kita lihat temanya kebahagiaan orang fasik semu. Kadang-kadang kita juga berpikir ketika di dalam pembelajaran misalnya tentang masa depan. Sepertinya dulu ketika dia belajar itu enggak pernah tenanan loh Bu. Dia itu hanya menirun saya dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia diterima di PTN negeri, sedangkan saya harus berjuang lagi lewat tes dan lain sebagainya. Kita mau lihat hal-hal itu. Jangan sampai hal-hal negatif nanti akan menghancurkan masa depan kita. Saat ini kita mau lihat bahwa cara terbaik kita untuk melihat kuasa Allah dalam persoalan kita adalah menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukan berarti ya, perjalanan orang percaya itu tanpa hambatan, tanpa halangan, tidak. Kehidupan orang percaya saat ini khususnya juga penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Namun, kita harus tahan uji terhadap situasi seperti ini. Dan kita harus mengandalkan Tuhan di tengah situasi seperti ini. Situasi seperti ini membuat kita memproses kita untuk lebih dewasa. Untuk menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Yang mengalami situasi seperti ini bukan hanya kita semuanya. Namun yang menjadi keunggulan kita, di tengah situasi apapun, kita punya Tuhan yang akan mendampingi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan masa depan bagi kita. Anak-anak yang terkasih, di dalam ayat yang kita baca tadi kita bisa menemukan kalimat serahkan, percaya, dan biarkan ia bertindak. Ini merupakan konsep yang harus dijalankan satu paket. Sebab bagaimana seseorang akan menyerahkan kalau dia tidak percaya? Atau bagaimana seseorang disebut menyerahkan dan percaya, namun dia tidak tidak yakin akan Allah yang bertindak untuk dirinya. Untuk itu mari di dalam sekarang ini maupun yang akan datang, kita akan percayakan kehidupan kita hanya kepada, karena di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang 11 sampai 14 dituliskan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya ganti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai anak-anakku di SMA Negeri 4 Surakarta. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu anak-anakku SMA Negeri 4 Surakarta hari depan yang penuh harapan.
Dan apabila anak-anakku SMA Negeri 4 Surakarta berseru dan datang mendengarkan, dan kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukannya dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan akan memulihkan keadaan kita dalam segala hal. Untuk itu anak-anak yang terkasih, ketika situasi tidak menentu saat ini, ketika mungkin kita belum tahu masa depan seperti apa, tapi Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk kita. Jadi serahkan hidupku pada Tuhan dan percayalah kepadanya. Pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita begitu banyak pengetahuan tentang firman yang kita miliki. Cukup dengan percaya. Tidak perlu banyak pertimbangan. Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari kebiasaan yang buruk yang sering kita lakukan ketika kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi, percayakan hidup kita hanya kepada jalan Tuhan. Kemudian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Arti berdiam diri di sini adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Berdiam diri adalah tidak berbuat jahat dan jangan ada tindakan untuk berbuat jahat. Jadi ketika kita mau mengetahui rencana yang terbaik Tuhan untuk hidup kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita akan senantiasa berdoa dan menyembah Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam pembelajaran kita. Bagaimana kita anak-anak Tuhan mencerminkan anak-anak yang bisa menjadi teladan. Meskipun kita belajar dari rumah, bukan berarti kemudian kita bisa seenaknya sendiri, tidak. Ketika kalian punya rencana, harus melakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan hidup manusia itu berkemenangan dengan penggenapan janjinya yang pasti. Maka jangan ragu akan kemakuasaan Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menopang kita, dan menyediakan masa depan yang indah, yang cerah bagi kita. Don't worry, be happy. Percayakan semua rancangan masa depanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini. Izinkan kami anak-anak belajar bagaimana saat ini kami memahami bahwa Engkau Allah kami yang makasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya rancangan yang indah untuk anak-anak kami saat ini. Meskipun situasi yang belum menentu, kami harus belajar dari rumah kami masing-masing. Bukan berarti kami tidak punya harapan. Harapan kami tetap nyata di masa depan nanti. Karena Engkau Allah kami yang memberikan rancangan yang terindah untuk kami, anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan kewajiban kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dan rancangan masa depan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami akan senantiasa taat dan setia kepada Engkau di dalam segala hidup dan kehidupan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya mampu menjadi teladan dimanapun mereka berada, memuliakan nama-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami pribadi hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian untuk pelayanan firman saat ini kami serahkan kepada Amabel atau kepada Santia. Terima kasih dan berkati. Terima kasih Bu Endang untuk firman Tuhannya. Wah, keren banget ya firman Tuhan kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar dari firman Tuhan hari ini dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang baru bergabung di Roh Krisma Catur. Kita mau sharing mengenai apa aja kegiatan yang ada di Roh Kris dan sekaligus pembagian kelompok mentoring. Untuk Mbak Sandia dipersilakan.
Oke, makasih atas waktu dan kesempatannya. Suaraku kedengeran ya? Oke, lanjutin. Jadi Rokris itu adalah sebuah organisasi agama di Semarang Catur, yakni agama Kristen. Kegiatannya itu apa aja sih? Aku jelasin dulu kegiatan dulu sebelum pandemi ya. Itu sebelum pandemi itu kita ada doa pagi sama doa sore. Doa pagi itu doa sebelum kita belajar, jadi sebelum 15 menit sebelum bel masuk, jadi sekitar jam 7 kurang 15 itu kita ada doa pagi. Di sana nanti ada petugas doa, terus nyanyi pujian juga. Demikian juga doa sore setelah bel pulang sekolah, itu juga ada yang namanya doa sore, sama kegiatannya seperti doa pagi tadi. Terus ada persekutuan tiap hari Jumat setelah KBM selesai, pas jamnya yang Islam itu Jumatan, kita ada yang namanya persekutuan. Terus ada ibadah raya, jadi itu setiap ibadah raya Natal, Paskah, itu Rokris juga mengadakan ibadah teman-teman. Kalau sekarang pandemi gini ya ibadahnya online. Biasanya ada streaming, tapi karena sekarang masih PPKM ya, harusnya kita sekarang ini streaming juga, ada band-bandannya, tapi tadi digantiin sama musik yang udah disediakan sama multimedia. Selanjutnya ada doa sekolah. Doa sekolah itu setelah kita doa sore, biasanya setiap hari Rabu dulu, kita ada yang namanya doa sekolah, itu sharing mengenai apa aja sih beban hidup. Terus kalau misalnya teman-teman minta bantuan doa, kita juga bersekutu di situ, kita saling mendoakan, saling sharing masalah pergumulan di sekolah, pergumulan mungkin ada pergumulan di rumah, kita saling ceritakan, saling konsultasi, kayak gitu. Nanti didoain bareng-bareng di namanya doa sekolah juga. Doa sekolah ini juga berdoa buat sekolah kita. Ya, doa sekolah ini diselang-seling sama doa keliling. Doa keliling itu sama jamnya seperti doa sekolah setiap Rabu setelah doa sore. Terus kita berkeliling dari satu bangunan sekolah ke bangunan lainnya buat berdoa. Nanti dibagi kelompok-kelompoknya kayak gitu. Itu sih kegiatan selama sebelum pandemi. Nah, karena ada pandemi COVID-19 ini, Rokris itu gimana caranya ya supaya kita tetap bersekutu, kita tetap dapat terberkati dengan firman Tuhan yang ada. Rokris itu ada renungan tiap Sabtu, itu yang membuat dari teman-teman Rokris juga. Renungan tiap Sabtu itu yang buat pengurus si doa. Gitu. Terus ada podcast Rokris. Kalau teman-teman udah ngeliat di YouTube Rokris, itu ada monolog renungan yang dibacakan oleh teman-teman Rokris, yang dibuat oleh si multimedia dan beberapa teman-teman penulis naskah, itu karya teman-teman Rokris juga. Kalau misalnya teman-teman kelas 10, kelas 11 ada yang ingin berpartisipasi dalam pembuatan podcast, dalam pembuatan renungan, dalam pembuatan poster yang ditayangkan di Instagram juga, itu boleh chat aku, boleh chat teman-teman pengurus Rokris yang teman-teman kenal gitu. Sama satu lagi, ada setiap hari Minggu itu teman-teman multimedia bakal bikin kutipan dari ayat firman Tuhan yang bakal dipost di Storygram Instagram Rokris Semarang Catur. Gitu aja. Oh iya, di Rokris Semarang Catur ini juga ada kelompok mentor yang akan nanti setelah ini dibacakan oleh Adista. Saya persilahkan.
Oke, shalom teman-teman semua. Jadi di sini aku mau bacain mentoring. Nah, sebelumnya kan pasti bingung apa sih mentoring itu. Jadi mentoring ini terdiri dari kakak mentor dan adik mentor, yang dimana kakak mentornya ini kelas 11 dan adik mentornya ini kelas 10. Jadi mungkin kalian bisa simak baik-baik kira-kira dapat kakak mentornya siapa atau adik mentornya siapa gitu ya. Oke, jadi aku langsung mau bacain buat kakak mentornya ini dari kelas 11 MIPA 1 dulu. Yang pertama kakak mentornya Bening Tirtani Tias Wibowo, untuk adik mentornya dari kelas 10 MIPA 2 yaitu Lilian Wening Tias. Kemudian Gustia Bungadista Manuela, untuk adik mentornya dari kelas 10 MIPA 3 yaitu Jocelyn Zaneta. Kemudian kakak mentornya Laurencia Destawinda Eliodorosa, untuk adik mentornya kelas 10 MIPA 3 yaitu Angelica Saur. Kemudian kakak mentornya Elizabeth Krisnanda, adik mentornya kelas 10 MIPA 3 yaitu Geisa Olivia. Oke, itu tadi dari kakak mentornya kelas 11 MIPA 1 dan ini lanjut kita ke kelas 11 MIPA 2. Yang pertama, kakak mentornya Erlangga Eka Nugraha, untuk adik mentornya dari kelas 10 MIPA 1, itu Jovido Jeremia. Untuk yang kedua, Amabel Lois Patricia Putri, adik mentornya kelas 10 IPS 1, yaitu Shalom Krisma. Kemudian ini kakak mentornya ada Andreas Ariel Darmawan dan Bagas Wicaksono, untuk adik mentornya kelas 10 MIPA 2, yaitu Jimmy. Kemudian lanjut kakak mentornya Bima Adiratmoko dan adik mentornya di kelas 10 MIPA 2 Richardo Davindra. Kemudian kakak mentornya Brandon Margolang, adik mentornya dari kelas 10 MIPA 2 juga yaitu Ezra Pramatia. Lanjut kakak mentornya Deanita Febrianti, adik mentornya kelas 10 MIPA 3 yaitu Evelyn Tavana. Lanjut kakak mentornya Ken Jordan Aviandra, adik mentornya kelas 10 MIPA 2 yaitu Ezekiel Geoffrey. Lanjut kakak mentornya Keisha Asira Susilo dan adik mentornya dari kelas 10 MIPA 2 dan 10 IPS 1. Untuk 10 MIPA 2 yaitu Maria Santika dan 10 IPS 1 Jovinta Putri. Lanjut kakak mentornya R. Airlangga Adi Nugraha, adik mentornya kelas 10 MIPA 1 yaitu Marcel Wahyu. Lanjut kakak mentornya Reska Putri Kristiani, adik mentornya 10 MIPA 2 yaitu Manuela Jessica. Lanjut Samuel Aristio Nugraha Adi Pratomo, adik mentornya 10 IPS 1 Rio Ferdinand. Lanjut kakak mentornya Sophia Krista Anugrah, adik mentornya 10 MIPA 3 yaitu Indra Rustanti. Lanjut yang terakhir dari kelas 11 MIPA 2 yaitu Vito Behira, adik mentornya 10 MIPA 3 yaitu Jeremy Helsa. Oke, lanjut untuk kakak mentor dari kelas 11 MIPA 3. Jadi di sini kakak mentornya ada Ardian Dwi Saputra dan Christian Nathanael Bimandaru. Adik mentornya dari 10 MIPA 3 yaitu Stefanus Putra. Lanjut kakak mentornya Cinta Karisma Permatasari dari adik mentornya kelas 10 IPS 1 yaitu Mahanaya Wiratantri. Lanjut kakak mentornya Cornelius Leona dan Daniel Prasetyo Harjanto, adik mentornya 10 MIPA 3 yaitu Bagus Pamungkas. Lanjut kakak mentornya Grace Real Advenia, untuk adik mentornya dari kelas 10 MIPA 3 yaitu Catherine Adia. Selanjutnya kakak mentornya Jonathan Elohim, adik mentornya dari 10 IPS 1 yaitu Marcelino. Selanjutnya untuk kakak mentornya Tesalonika Amadea Ozora Nugraha, adik mentornya dari 10 MIPA 3 yaitu RR Andrelia Citra. Selanjutnya Yehezkiel Radit Saputra, untuk adik mentornya Adrian Asarel dari kelas 10 MIPA 1. Selanjutnya Yonatan Satriana Raka Putra, untuk adik mentornya dari kelas 10 MIPA 1 yaitu Fun.
Oke, sekarang lanjut untuk kakak mentor di kelas 11 IPS 1. Yang pertama, kakak mentornya Evangeline Nikita, adik mentornya dari 10 MIPA 3, yaitu Asasia Manuela. Selanjutnya untuk kakak mentornya Gilbert Bonea dan Jovanka Marsando, adik mentornya dari 10 MIPA 3, yaitu Siana dan Joan. Selanjutnya, kakak mentornya Ken Ayu Lintang N, adik mentornya dari kelas 10 IPS 1 dan 10 MIPA 2. Yang kelas 10 IPS 1 itu Fiona Radia dan 10 MIPA 2 Iren Karitianti. Selanjutnya, kakak mentornya Masaudri Belisia, adik mentornya kelas 10 MIPA 1 yaitu Nadine Gracia. Selanjutnya untuk kakak mentornya Mezaluna Chelsea, adik mentornya kelas 10 MIPA 2 yaitu Dinda Daniela. Lanjut untuk kakak mentornya Olivia Putri Selomita, adik mentornya kelas 10 MIPA 2, yaitu Christina Ayu. Selanjutnya Prasista Alicia, adik mentornya 10 MIPA 2, yaitu Baresti Ayu Widi. Selanjutnya kakak mentornya Stevina Sophia C, adik mentornya 10 MIPA 1, yaitu Anelia F. Lanjut kakak mentornya Tifa Permata, dan adik mentornya dari kelas 10 IPS 1, yaitu Aurelia Putri. Selanjutnya, Trinita Hudianala, untuk adik mentornya dari kelas 10 IPS 1, Mayang Anggraini. Kemudian selanjutnya, Valeri Obelia Asia, dari adik mentornya kelas 10 MIPA 3, yaitu Feodora Priska. Sekarang untuk lanjut untuk kakak mentornya kelas 10 IPS 4. Yang pertama ada Febrian Febi Cinta Dovi. Untuk adik mentornya kelas 10 MIPA 2 yaitu Kristabel Eleonora. Dan yang terakhir yaitu Yedika Dimas. Untuk adik mentornya kelas 10 IPS 1 yaitu Arya Adi. Mungkin dari kalian ada yang kayak jaringannya nggak stabil, jadi kayak nggak dengar kakak mentorku tadi siapa ya, adik mentorku tadi siapa ya, kelas berapa ya. Tenang aja karena ini nanti bakalan dikirim di grup untuk file adik mentor dan kakak mentornya. Itu dulu dari aku. Mungkin bisa kembali ke Mbak Sandi. Oke, ya kan tadi udah dibacain kan adik mentor, kakak mentor. Nah kalau misalnya ada yang tanya, adik mentor, kakak mentor buat apa sih gitu. Nah mentoring ini tujuannya tuh buat cerita-cerita, sharing-sharing, ngasih kekuatan buat sesama anggota mentornya. Misalnya nih, aku lagi punya pergumulan gitu. Terus aku cerita ke adik mentorku, karena aku kelas 12 ya, adik mentorku. Aku kayak gini nih, aku sulit dalam ini, boleh minta tolong bantuan doa ya, atau aku misalnya mau ujian UTBK misalnya. Ya aku minta tolong ya buat didoain buat UTBK besok supaya lancar. Nah, dan sharing buat masa-masa sekolah lainnya. Teman-teman boleh sharing sama adik mentor, kakak mentornya. Terus bisa juga kalau misalnya teman-teman butuh buku, teman-teman boleh cari tanya-tanya ke kakak mentornya, Kak, aku butuh buku ini nih. Boleh nggak aku pinjam, atau kalau kakak ada kenalan, boleh nggak aku dibantuin mengontak orangnya itu yang mau minjemin buku itu. Jadi kan bisa saling berrelasi gitu. Teman-teman juga kalau misalnya butuh bantuan apa-apa lagi di sekolah yang misalnya sekiranya bisa minta tolong mentornya itu, bisa chat, bisa menghubungi mentornya itu. Terus kalau teman-teman juga yang misalnya butuh bantuan doa dari teman-teman Roklis, bisa chat aku, bisa chat si doa kayak gitu. Sementara itu aja sih pengenalan Roklisnya. Setelah ini aku kembalikan sama Amabel. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk beberapa kegiatan di Rokris. Teman-teman boleh banget ikut berpartisipasi. Kalau misalnya ada yang membutuhkan pelayanan, boleh langsung hubungin kakak mentornya, boleh chat kakak pengurus, boleh juga chat Bu Endang untuk bisa kita bantu kuatkan dalam persekutuan.
Setelah ini kita mau sama-sama menerima pengutusan berkat yang akan dipimpin oleh Bu Enda. Syafaat ya. Waktunya masih cukup enggak? Masih Bu, masih cukup. Oke. Kita doa syafaat sekaligus nanti berkat. Kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami menaikkan ucap syukur kami karena berkat penyertaan-Mu kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, namun penyertaan-Mu nyata atas hidup kami. Kami boleh bertegur sapa satu dengan yang lain, saling menguatkan dan mengenal satu dengan yang lain sebagai saudara seiman dan satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk sekolah kami tercinta SMA Negeri 4 Surakarta. Kiranya Kau memberkati Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan karyawan. Satukan kami supaya kami dapat melakukan setiap tanggung jawab dengan baik, menghantarkan anak-anak kami untuk meraih harapan dan cita-cita mereka. Berkati keluarga anak-anak kami, Kau akan berikan kesehatan semuanya, Kau akan berikan damai sejahtera surgawi sehingga semua kami rasakan di dalam keluarga besar SMA Negeri 4 Surakarta. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden sampai tingkat bawah, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kebijaksanaan sehingga mampu memimpin bangsa ini dengan baik, melepaskan kami dari pandemi COVID-19 dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan baik sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia akan semakin tumbuh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan saat ini tim medis yang berada di garda terdepan di dalam pandemi COVID-19 ini, Kau akan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam menolong masyarakat. Juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih sakit, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Kau akan berikan kekuatan kepada mereka. Engkau Allah yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita sehingga kami semua dapat penuh sukacita dengan kesehatan. Kami juga Tuhan, serahkan kehidupan kami pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Terkhusus harapan dan cita-cita anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang akan berkenan mewujudkan segala harapan dan cita-cita mereka seturut dengan kehendak-Mu. Engkau kiranya ampunkan Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Oke, saat ini kita akan terima berkat Tuhan bersama-sama. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya senantiasa berada di dalam hati kita, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian waktu kami serahkan kembali untuk Sandia. Sebelum ibadah awal tahun pelajaran ini kita tutup, aku mau minta tolong buat teman-teman semuanya on cam dulu karena kita mau ada sesi foto bersama. Jangan lupa untuk link presensi ada di kolom chat Zoom ini. Jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Terima kasih. Puji Tuhan teman-teman, ibadah awal tahun pelajaran 2021-2022 ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah
meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ibadah siang hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Miss Merti.